Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ayub pasalnya yang ke-6, yang pertama sampai dengan yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca, maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku, karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda, atau melengukah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam, atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamanya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman Yang Maha Kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa? Saudara-saudaraku, tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkeluk-keluk jalan arusnya, mengalir ke padang tandus lalu lenyap. Kafilah dari Tema mengamat-amatinya, dan rombongan dari Seba mengharapkannya. Tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka. Mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku, ketika melihat yang dahsyat takutlah kamu. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu?
atau luputkan aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lalim. Ajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Apakah kau bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim kau membuang undi, dan sahabatmu kau perlakukan sebagai barang dagangan. Tetapi sekarang berpalinglah kepadaku, aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini, saya membagikan tema bagi kita semua, yaitu berseru kepadanya. Sekali lagi, berseru kepadanya. Bapak Ibu, saya yang terkasih, dalam pembacaan kita hari ini, kita melihat bagaimana Ayub meluapkan kekecewaannya terhadap sahabat-sahabatnya. Bahkan karena kekecewaannya itu, dia berseru kepada Tuhan, meminta supaya kematian boleh menjemput kehidupannya. Karena situasi yang dia alami, sahabat-sahabatnya pun telah memojokkan dia. Bapak Ibu saling terkasih, apa yang diminta oleh Ayub bukanlah hal yang lumrah. Bapak Ibu saling terkasih, sering kita mendengar ketika orang sudah mengalami kesulitan memilih untuk mengakhiri kehidupannya. Sehingga sering Bapak Ibu, bahkan hampir setiap hari kita mendengar di media sosial, di berbagai daerah ada yang melakukan bunuh diri, dan motif dari semua itu karena sulitnya kehidupan, karena penderitaan yang dialami. Dan kita melihat bagaimana Ayub meminta kepada Tuhan, dikatakan di ayatnya yang ke-8, kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Dikatakan Bapak Ibu ayat ke-9, kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Suatu doa, suatu permohonan yang boleh disampaikan oleh Ayub. Semua itu terjadi karena situasi yang dialami oleh Ayub. Jikalau kita melihat Bapak Ibu, apa yang kurang dari kehidupan Ayub, sehingga dia berkata di ayat yang daripada 20 dikatakan, tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka tertipu setibanya di sana. Mulai dari ayat ini Bapak Ibu sampai ke bawah dikatakan di ayat ke-22 lebih pasti, pernahkah aku berkata berilah aku sesuatu dan berilah aku uang suap dari hartamu? Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Ayub menyampaikan kesalehannya, tetapi dia harus mendapatkan penghukuman tersebut. Dia harus mendapatkan suatu musibah yang besar yang terjadi dalam hidupnya, sehingga sahabat-sahabatnya juga menuduh bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub adalah suatu perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan Allah, sehingga Tuhan menghukum Ayub. Bapak Ibu saudara terkasih, Ayub orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dia mengalami penderitaan. Ayub adalah orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Namun mengapa Tuhan mengizinkan sahabat-sahabatnya yang seharusnya datang untuk memotivasi Ayub, namun sebaliknya menjatuhkan harga diri Ayub, menjatuhkan keyakinan Ayub, sehingga Ayub berkata, dia memohon supaya hidupnya diremukkan oleh Tuhan, mengalami kematian, sehingga dia lepas dari apa yang dia alami, dia lepas dari setiap sakit penyakit yang dia alami. Bapak Ibu yang terkasih, jikalau kita mendengar kabar ada orang yang bunuh diri, ada orang yang melompat dari jembatan, itu bukan lagi hal yang jarang kita dengar. Sudah sering Bapak Ibu. Karena apa? Ketika orang sudah mengalami persoalan, masalah, terkadang pikiran terganggu, si iblis menguasai kehidupan dan mengarahkan kita ke jalan yang tidak benar, sehingga kita mengalami penderitaan
yang semakin dalam. Namun kita melihat Bapak Ibu bagaimana Ayub yang juga mengalami penderitaan, dia berseru kepada Tuhan. Namun seruan yang boleh disampaikan oleh Ayub adalah suatu seruan kebahagiaan kepada Tuhan. Daripada saya menderita Tuhan, karena dia percaya, dia orang percaya kepada Tuhan, dia akan menerima mahkota itu. Dia berdoa kepada Tuhan, memohon supaya dia mengalami kematian, diremukkan kehidupannya sehingga dia lepas dari setiap persoalan itu. Namun kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, kita mau belajar dari Ayub hari ini. Sekalipun persoalan terjadi dalam hidup kita, mari kita jangan salah memilih jalan. Mari kita datang berseru kepada Tuhan. Bagaimana juga Ayub berseru kepada Tuhan. Sekalipun permohonannya dalam memohon kematian, tetapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Sekalipun dia mengalami masalah, dia tetap berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, mungkin orang-orang di sekitar kita sering melihat apa yang terjadi dalam hidup kita tanpa mengetahui bahwa semua itu terjadi atas izin Tuhan Allah. Terkadang orang-orang di sekitar kita melihat hanya dari sisi negatifnya saja, sehingga mengambil keputusan, mengambil kesimpulan yang salah sesuai dengan pikirannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari kita berseru kepada Tuhan. Jangan salah memilih jalan. Terkadang ketika persoalan, ada beban yang berat dalam hidup kita, kadang kita lupa. Kita memilih pikiran kita sendiri, tidak mengingat Tuhan lagi yang mampu menolong kita, memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak yang terkasih, saya rindu lewat renungan kita hari ini, kita lebih sungguh lagi berseru kepada Tuhan, sehingga kita boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan, dan hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Sekalipun orang di sekitar kita, bahkan orang yang terdekat sekalipun, mungkin telah mengejek kita, sehingga membuat kita ingin melompat dan bunuh diri. Tapi lupakan semua itu. Ingat ada Allah yang luar biasa yang mampu menolong kehidupan kita. Senantiasa berseru kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengalir memenuhi setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk perenungan hari ini. Kami belajar dari kehidupan Ayub yang mengajarkan kami untuk berseru kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan kami mengalami persoalan, masalah yang besar yang mungkin tidak sanggup kami hadapi sendiri. Kami percaya Engkau Allah yang akan menolong kami, memampukan kami untuk melewati setiap persoalan yang ada dalam hidup kami. Ketika kami percaya, sungguh berseru kepada Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa yang menjadi kerinduan kami. Dan Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Bila kau rasa